Sudah jutaan kali membaca kisah perjalanan. Perjalanan kembali ke masa lalu. Baru pertama kali melihatnya. Ketika tokoh antagonis wanita dalam buku melakukan perjalanan ke era modern dan membaca novel, itu menjadi satu-satunya hal yang paling dia sukai. Namun, tepat setelah membaca 50.000 novel, dia tiba-tiba melakukan perjalanan kembali. Elo, putri bungsu dari keluarga Duk Perdia. Meskipun cantik dan kaya raya, tapi malam ini dia masih harus bermain 5 lawan 5 dengan teman-temannya. Tidak bisakah dia kembali 1 hari lebih lambat? Yang lebih penting, dia sudah tahu takdirnya. Elo, tokoh antagonis wanita dalam buku, pada akhirnya akan menjadi bega. Dan Duk yang berdarah dingin dan kejam itu. Ayahnya memilih untuk tidak ikut campur. Elo mengumpulkan pikirannya untuk bertahan hidup. Dia harus melarikan diri dari keluarga yang penuh dengan orang jahat ini. Tapi pertama-tama, hal pertama yang harus dilakukan adalah memutuskan pertunangan dengan pangeran pertama. Lagi pula, pemeran utama pria bukan miliknya. Memaksakan kehendak tidak akan membuahkan hasil yang baik. Segera, berita itu sampai ke istana. Saat itu berbeda dengan saat ini. Sekarang kau harus menikahi pangeran pertama. Kau mengerti? Airo langsung mengerti. Menurut akal sehat, pangeran pertama sangat menyebalkan. Aku seharusnya langsung menandatangani dan menyerahkannya kepada kaisar. Tapi dia malah memprioritaskan memberitahu ayah. Ini menunjukkan bahwa keluarga Duk Perdia telah menjadi pendukung pangeran pertama. Jika demikian, akan sangat sulit untuk membatalkan pertunangan. Dan pria ini juga menghukumku dengan kurungan. Sepertinya nilai gunaku masih lumayan. Dan auranya benar-benar menakutkan. Karena puluhan ribu tahun lalu, Dewi Neraka Ikara menyerbu dunia, dan tepat ketika dunia akan runtuh, Dewi Langit muncul. Dia mengalahkan Dewi Neraka dan memberikan kemahakuasaannya, yaitu kekuatan, kepada 7 manusia. Dan membiarkan mereka menyegel kejahatan Dewi Neraka. Orang-orang yang memperoleh kemahakuasaan menciptakan kekaisaran saat ini. Di antaranya adalah keluarga Duk Perdia yang memiliki kemahakuasaan kehancuran. Mereka semua adalah sekelompok orang gila. Itulah mengapa Airo mencoba segala cara untuk menjauhi mereka. Tiba-tiba 2 orang berjalan menghampiri, penerus keluarga Duk. Kakak yang 11 dan adik laki-laki ketiga, Karot. Mereka semua adalah orang-orang yang telah membangkitkan kemahakuasaan di dunia yang mengutamakan kekuatan ini. Airo tidak disukai oleh mereka. Tetapi kakak laki-laki yang 11 tetap dengan antusias menyapanya. Menanyakan kabar dan perhatian terhadap kondisi adik perempuannya. Berbeda dengan itu, Karot tampaknya sangat membenci kakaknya yang dikurung. Sebaiknya guru tinggal di rumah. Jangan lari keluar membuat malu. Mengerti? Sampah. Yang 11 menyuruhnya diam. Bagaimana bisa kamu bersikap tidak sopan pada kakakmu seperti itu? Kita sekeluarga harus hidup rukun. Meskipun dia membantunya berbicara. Tetapi Airo dengan jelas tahu bahwa semua ini hanyalah penyamarannya. Pria di depannya, putra tertua keluarga Duk. Garis keturunan murni. Membuatnya terbangun sejak lama. Kemahakuasaan, kekuatan penghancurnya bernama kepunahan. Tidak hanya kekuatannya yang menakutkan. Dia lebih suka perhitungan. Singkatnya, dia adalah pria bermuka 2 dengan pikiran yang sangat dalam. Jangan sampai terperdaya oleh kelembutannya di permukaan. Tepat setelah Airo pergi. Yang 11 namun memiliki perasaan yang berbeda. Adik perempuan sepertinya telah berubah menjadi orang lain. Dibandingkan dengan 2 saudara laki-laki yang berbakat, alasan sebenarnya mengapa Ailuo tidak pernah membangkitkan kekuatan penghancur. Dia bukanlah putri kandung Duk Perdia.
Anak haram di mata orang luar tidak ada hubungannya dengan Perdia. Jadi sebelum identitasnya terungkap, dia harus mendapatkan uang yang cukup. Dan identitas asli Ailuo adalah putri dari keluarga Duke S. Yang ia warisi adalah kemahakuasaan bernama evolusi. Dan inilah alasan utama mengapa dia dipukuli. Sayang, ayahnya, Duke S, selalu dalam keadaan koma. Jadi semuanya hanya bisa bergantung pada diri sendiri. Lalu, dia datang ke taman rahasia keluarga. Ini adalah ruang kerja kakak laki-laki dari Nyonya Duke. Juga langkah pertama dari rencana penghasil uangnya. Nyonya Themis adalah pembuat racun terhebat di Kekaisaran. Berbahaya seperti mawar berduri. Ailuo menyapa dengan sopan dan berkata, dia ingin melakukan bisnis dengan Nyonya. Meskipun dia tahu Themis tidak menyukainya. Tapi siapa yang mau bermusuhan dengan uang? Wanita itu membawanya ke taman. Ailuo tahu bahwa insektisida yang dia buat telah ditolak oleh keluarga kerajaan. Meskipun dapat secara efektif membunuh hama. Tetapi residu racun akan berbahaya bagi manusia. Saya bisa membantu Anda memecahkan masalah ini. Ailuo tampak percaya diri. Dia mengeluarkan sebotol benda seperti madu. Memberitahu Themis. Ini adalah penawar racun yang dia buat sendiri. Dibandingkan dengan keaslian penawar racun. Yang lebih membuat Themis bingung adalah, gadis ini sebelumnya tidak berani bernapas keras ketika melihatku. Kenapa dia menjadi begitu ceria sekarang? Jadi, mereka melakukan eksperimen dengan larva serangga di dalam tangki ikan. Pertama gunakan insektisida untuk meracuninya. Kemudian tuangkan penawarnya. Themis tidak menyangka itu benar-benar efektif. Penawar yang dia coba buat tetapi tidak bisa. Sepertinya kamu punya banyak rahasia. Anak perempuan yang baik. Untungnya Ailuo sudah memikirkan solusinya. Dia berkata, kemahakuasaan yang baru saja dia bangkitkan adalah kemahakuasaan yang hanya dapat menghancurkan toksisitas. Lagi pula, kekuatan semacam ini agak tidak berguna. Themis tidak curiga. Lagi pula, kekuatan Perdia adalah penghancuran. Kerusakan racun juga relatif normal. Kebangkitan adalah hal yang baik. Mengapa tidak memberitahu Duke Ailuo? Themis tidak ingin dirinya bangkit. Mohon jangan khawatir, Nyonya. Aku sangat sadar diri. Aku seorang anak haram yang bangkit. Kekuatan yang tidak berguna ini tidak pantas untuk dibahagiakan. Dan aku tidak akan memiliki pikiran yang tidak semestinya tentang kekuatan keluarga. Dan pasti tidak akan menimbulkan ancaman bagi putramu. Melihat Ailuo yang tampak tulus, wanita itu perlahan menurunkan kewaspadaannya. Mengenai kerjasama, aku ingin menjual penawar racun atas nama Nyonya. Aku hanya menginginkan 20% dari keuntungan. Themis terkejut. Kau menjualnya sendiri. Mendapatkan lebih banyak. Apakah perlu menjilatku seperti ini? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin menghasilkan sedikit uang. Kuharap Nyonya bisa membantuku melindungiku. Aku tidak ingin menarik perhatian. Kau juga tidak ingin aku mendapatkan perhatian Duke, kan? Keduanya menyelesaikan kerjasama dengan sangat gembira. Dalam beberapa hari berikutnya, Ailuo menggunakan kekuatan untuk membuat penawar racun. Dan telah menggunakan kekuatan secara berlebihan hingga memasuki keadaan lemah. Pelayan satu-satunya, Martha, tampak khawatir. Nona tidak boleh mati. Jika aku mati, aku akan kehilangan pekerjaan. Ailuo ingin memaki. Benar saja, tidak ada orang baik di keluarga ini. Nona, jangan marah. Ada tamu yang menunggumu di luar. Tamu? Ya? Aku tidak punya teman di dunia ini. Ternyata pangeran pertama sudah lama menunggu. Sejak hari Ailuo mengakhiri hubungan. Dia belum mengiriminya pesan. Dia merasa hatinya kosong. Segera, Ailuo tiba di ruang tamu dengan sosok yang lelah. Bahkan pangeran pertama bisa melihatnya meminta maaf kepada pria itu. Yang mulia, dulu aku seharusnya tidak mengejarmu. Tapi kali ini, aku benar-benar ingin membatalkan pertunangan dengan pria itu. Wajahnya langsung menjadi dingin. Aku, seorang pangeran yang agung, bisa dicampakkan oleh wanita jahat. Kalau begitu,
Putuskan saja aku. Katakan saja aku tidak pantas untuk Mingxing. Semakin Ai Luo seperti ini, pangeran justru semakin kesal. Dulu kau mencintaiku sampai mati. Sekarang baru saja bertunangan. Kau ingin membatalkannya begitu saja. Melihat pria itu tidak bisa diajak bicara. Sejak hari itu berbohong. Dirinya jatuh cinta pada pria lain. Hatinya tidak bisa menampung dua orang. Nada bicaranya yang meremehkan. Pria itu justru merasakan sedikit sakit. Saat hendak mengatakan sesuatu, wajah Ai Luo tiba-tiba menjadi sangat pucat. Efek samping penggunaan kekuatan maha kuasa yang berlebihan terjadi saat ini. Pria itu masih mengira dia berpura-pura sakit seperti biasa. Siapa sangka sedetik kemudian, gadis itu langsung jatuh pingsan. Dia ingin membantu Ai Luo berdiri. Namun dia menyadari bahwa gadis itu sudah kehilangan kesadaran. Justru menggendong Ai Luo dan berteriak di ruang tamu. Namun tidak ada seorang pun yang datang. Dia tiba-tiba merasa wanita ini sangat menyedihkan. Dengan lembut membaringkannya di tempat tidur. Dari satu-satunya pelayan dia mengetahui bahwa Ai Luo sudah pingsan berkali-kali. Tuan pingsan. Dia hanya diam dan pergi. Sebagai keturunan perdier, justru hanya bisa tinggal di rumah terpencil. Tubuhnya lemah. Juga tidak ada yang peduli. Bahkan jika dia adalah anak haram, seharusnya tidak diisolasi seperti ini. Dulu aku selalu merasa dia menyebalkan. Namun aku tidak pernah benar-benar mengenalnya. Pria itu sendiri pun tidak tahu. Perasaan ingin melindunginya terhadap Ai Luo perlahan tumbuh. Saat Ai Luo terbangun, efek samping penggunaan kekuatan maha kuasa yang berlebihan perlahan menghilang. Pelayan membawakan air dan obat untuknya. Dia baru ingat bahwa pangeran telah membantunya. Dia menyerahkan surat pangeran kepada gadis itu. Ulang tahun yang mulia Kaisar, kata pangeran. Jemput aku setengah jam lebih awal. Kapan anak ini mulai bersikap baik padaku? Namun meskipun begitu, juga tidak bisa menghentikan tekadnya untuk membatalkan pertunangan. Mendapatkan uang yang cukup. Pergi jauh dan terbang tinggi adalah tujuanku. Jauhi aku dari semua peran utama pria dan wanita. Namun, tepat keesokan harinya, seorang tamu tak diundang datang ke halaman samping. Ajudan ayah yang paling setia, Arot, di balik penampilannya yang lembut, adalah pengkhianat yang kejam dan berbahaya. Bahkan kematianku sendiri pun berhubungan langsung dengannya. Bukan hanya dia berkali-kali diam-diam menyuruhku untuk meminum racun anggur di kehidupan sebelumnya. Bahkan anggur beracun itu ditukar oleh Arot untukku. Aku memiliki kekuatan evolusi. Beruntung aku selamat. Tetapi identitasku juga terungkap karena ini. Dia pasti tahu bahwa aku membatalkan pertunanganku dengan putra mahkota. Jadi dia ingin mencari tahu informasiku. Bagaimanapun, dia adalah orang dari pangeran kedua. Sedangkan Kadipaten Perdia mendukung putra mahkota. Karena dia adalah ancaman potensial. Maka yang terbaik adalah melenyapkannya terlebih dahulu. Jebakan yang disiapkan Elo untuknya dianggap sebagai balas dendam dari kehidupan sebelumnya. Paman Ajudan, Anda adalah pria dewasa. Saya ingin bertanya kepada Anda tentang masalah cinta. Saya juga tahu bahwa saya telah membatalkan pertunangan saya dengan putra mahkota. Tetapi ayah tidak setuju. Saya benar-benar sangat menderita sekarang. Saya sama sekali tidak menyukai putra mahkota. Sekarang saya jatuh cinta pada pangeran kedua, pria itu berpura-pura terkejut. Tetapi sebenarnya dia telah menggali informasi yang berguna. Paman, apakah Anda akan merahasiakannya untuk saya? Saya hanya berharap Anda dapat membujuk ayah saya secara tidak langsung. Saya benar-benar ingin menyerbu cinta sekali lagi. Arot setuju di permukaan. Hatiku sudah mekar. Anak haram tidak punya otak. Bagus sekali. Membujuk. Tetapi dia tidak tahu bahwa dialah mangsa sebenarnya. Selama dia memberitahu pangeran kedua tentang hal ini, pangeran kedua pasti akan mendekatiku. Ini akan ada ribuan cara untuk menggunakan ayah untuk menyingkirkan momok ini. Segera tiba pesta ulang tahun Kaisar. Meskipun saya dikurung. Tetapi festival penting semacam ini masih harus dihadiri. Elo datang ke pintu.
Putra mahkota sudah lama menunggu. Saya pikir Yang Mulia hanya mengatakannya dengan santai. Saya tidak menyangka Anda benar-benar datang. Bahkan jika Elo tersenyum. Tetapi pria itu dapat dengan jelas merasakannya. Tidak benar-benar senang menjemputnya untukku. Namun, etiket yang seharusnya tetap harus ada. Bagaimanapun, di mata orang luar, mereka berdua sudah bertunangan. Ketika putra mahkota pertama pergi menyapa orang lain, tahu dia punya kesempatan. Dia dengan cepat menemukan tempat yang sepi untuk menunggu. Hanya dalam 2,5 menit, putra mahkota kedua datang mencarinya. Paman Aro, kamu akan membayar untuk kecerdasanmu. Kemudian dia mengobrol dengan putra mahkota kedua tanpa tujuan. Pria itu sangat bangga. Kakakku tersayang. Tunanganmu ternyata menyukaiku. Jika demikian, aku akan menerimanya dengan senang hati. Dia bahkan mengajak. Setelah pesta berakhir, nanti pergi bermain KTV bersamaku. Aku tidak menyangka putra mahkota kedua akan begitu langsung. Dan gadis itu menoleh untuk membandingkan. Pria itu salah mengira dia malu. Jadi dia langsung mendekati. Bersiap mengulurkan tangan untuk meraih gadis itu. Bagaimana kalau kita bersenang-senang bersama? Dan semua ini juga dilihat oleh putra mahkota pertama di kejauhan. Keduanya sangat bahagia. Adegan mengobrol. Putra mahkota pertama merasa sangat kesal. Sialan, apakah orang yang kamu sukai adalah Bairt? Karena putra mahkota kedua, Bairt, adalah playboy terkenal. Dia hanya tahu makan, minum, dan bersenang-senang setiap hari. Selama itu wanita yang dia sukai. Selain memiliki keluarga yang maha kuasa, tidak ada yang bisa lolos dari cengkeramannya. Putra mahkota pertama mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia bersiap untuk menarik ke sini. Meskipun dia tidak menyukainya, tapi dia juga tidak bisa dirusak oleh Bairt. Tepat ketika putra mahkota kedua memaksa selangkah demi selangkah, sebuah suara mendominasi datang. Keduanya menoleh. Dia bertanya, memancarkan aura teror. Berjalan ke arah mereka. Maaf mengganggu putra mahkota kedua. Aku ada urusan dengan putriku. Lalu mengulurkan tangan. Sambil meraih Hairo. Langsung membawa putrinya pergi dengan ekspresi memalukan pangeran kedua. Langsung membawa Airo keluar balkon. Memberitahunya untuk menjauhi pangeran kedua di masa depan. Orang itu terkenal menjijikan. Jika nanti dia menambahkanmu di WeChat, tolak saja. Jika dia meneleponmu, langsung blokir. Paham? Tentu saja Airo tahu orang seperti apa pangeran kedua itu. Yang membuatnya terkejut adalah ayahnya. Apakah Anda mengkhawatirkan saya? Airo tanpa sadar bertanya. Lagi pula, Adipati tidak pernah peduli dengan urusanku. Tidak salah dengan apa yang kamu katakan. Aku memang khawatir. Tapi siapa yang khawatir dengan wajah datar seperti ini? Airo merasakan sedikit sentuhan di hatinya. Dia memberitahu pria itu. Harus berhati-hati. Asisten kepala Alroda hari itu datang mencari saya menanyakan mengapa saya ingin membatalkan pertunangan dengan pangeran pertama. Saya pikir dia sangat mengganggu. Jadi saya dengan santai mengatakan bahwa saya jatuh cinta pada pangeran kedua. Tanpa diduga hari ini pangeran kedua berinisiatif mendekati saya. Airo merasa menyingkirkan Alroda bukan hanya untuk dirinya sendiri. Juga membantu Kadipaten. Dapat dianggap sebagai membalas budi karena telah membesarkanku, tetapi dia tidak tahu. Tepat di ruang perjamuan. Kedua bersaudara itu juga melihat godaan pangeran kedua. Charlotte merasa Airo sakit. Bisa mengobrol dengan orang sampah seperti pangeran kedua dengan begitu gembira. Tanpa diduga yang sebelas memintanya untuk diam. Pangeran kedua yang mengejar adik perempuannya. Tapi Charlotte masih merasa seharusnya tidak membiarkan Airo keluar untuk mempermalukan diri sendiri. Tanpa diduga detik berikutnya Charlotte terdiam. Karena kakak hanya dalam keadaan emosi marah. Baru akan secara tidak sadar menggunakan gelas anggur mahakuasa yang hancur berkeping-keping. Yang sebelas sekarang sangat marah. Bisakah kamu tidak membicarakan hal buruk tentang Airo di depanku? Aku bahkan hampir tidak bisa menahan diri untuk menggunakan kekuatan mahakuasa pada pangeran kedua.
Tapi Airo kembali ke aula lagi. Pangeran pertama justru datang menghampirinya. Agar pangeran kedua tidak mendekati Airo lagi. Dia mengajak gadis itu berdansa. Airo secara naluriah ingin menolak. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada semua orang hari ini. Mengapa semua perhatian tertuju padaku? Tanpa diduga pangeran pertama sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Tidak bisa. Kamu harus berdansa denganku. Ditolak oleh tunanganmu. Apa kamu ingin aku masuk berita? Tidak mungkin. Ailuo hanya bisa setuju. Agar dia tidak dirusak oleh Beard. Pangeran pertama menyatakan bahwa dia sama sekali tidak akan setuju untuk membatalkan pertunangan. Jadi pelayan istana, matilah kau. Hentikan pikiran itu. Ailuo benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Bukankah kamu selalu membenciku? Memaksakan sesuatu yang tidak bisa dipaksakan tidak akan berhasil. Tidak tahu. Tetapi pangeran pertama adalah pria lurus kelas atas. Bagaimana dia bisa memberitahunya bahwa dia telah jatuh cinta? Mengatakan bahwa kamu masih sangat berguna bagiku. Setelah kata-kata ini keluar, wajah Ailuo langsung menjadi dingin. Bahkan jika kamu memanfaatkanku, tidak perlu sejelas ini, kan? Kemudian mengangkat sepatu hak tingginya dan menginjak kaki pria itu. Aduh. Maaf. Yang mulia, saya belum terlalu mahir menari. Tetapi semakin dia seperti ini, pria itu semakin tertarik padanya. Bagaimanapun, Ailuo sebelumnya hanya akan mencoba menyenangkannya. 2 hari setelah pesta berakhir, Ailuo yang dikurung hanya bisa menonton video dan membaca komik di rumah. Tiba-tiba, Martha datang untuk memberitahunya. Nyonya Adipati mencari Anda. Nona, apa Anda membuat masalah lagi? Gadis itu menyuruhnya untuk tidak terlalu terkejut. Dia tahu itu pasti tentang penawar racun. Meskipun dia berhasil bekerja sama dengan Nyonya Themis terakhir kali. Tetapi Ailuo selalu merasa tidak suka dengan kesan terhadapnya. Ingat ketika aku masih kecil. Aku sakit. Orang yang merawatku adalah Nyonya Adipati. Tetapi dia tidak peduli padaku sama sekali. Hanya menatapku yang menangis dengan tenang. Ekspresi dinginnya seperti sedang melihat seekor semut. Dia datang ke taman Nyonya Themis sesuai janjinya. Meskipun itu adalah laboratorium, tetapi dekorasinya sangat indah. Dia tertarik dengan bunga di depannya. Hanya dia yang tidak tahu tentang mawar. Huafufu malah memberitahunya. Ailuo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan untuk menyentuh. Tanpa diduga, di detik berikutnya, dia ditarik oleh Nyonya Themis. Airo mengira dia menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Tetapi Nyonya memberitahu dia. Ini adalah bunga pemakan manusia dari negeri asing. Tingkat bahaya. 10 bintang. Tapi dia padaku, dia, Lily, di luar dan di dalam. Bingung, Airo baru sadar dengan rasa takut, Airo. Ini membuat gadis itu linglung. Dia menuangkan secangkir teh untuknya. Airo yang sedang haus tidak berpikir banyak. Dia mengangkat tangannya dan langsung meneguknya. Wanita itu menatapnya dengan heran. Ada apa? Nyonya, tidak bolehkah teh diminum sekaligus? Bukan itu masalahnya. Hanya saja hampir tidak ada yang akan minum apapun yang kuberikan tanpa kewaspadaan. Airo baru menyadari bahwa Nyonya Themis adalah pembuat racun. Kebanyakan orang akan takut ada racun di dalamnya, kan? Takut pihak lain curiga, gadis itu dengan cepat berkata. Karena kita adalah mitra yang baik. Lagi pula, seharusnya tidak ada yang akan meracuni mitra, kan? Wanita yang mendengar kata, mitra, itu tertegun begitu lama. Sudah lama tidak ada yang begitu mempercayainya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi lembut. Kamu benar? Siapa yang akan menyakiti mitra? Tapi tiba-tiba matanya menjadi dingin. Tapi aku adalah tipe orang yang akan menyakiti mitra. Airo sudah gemetar ketakutan. Sial, apakah Charlie ini benar-benar beracun? Tenang. Charlie tidak beracun. Jika aku benar-benar ingin menyakitimu, bukankah aku akan melakukannya secara terang-terangan? Lagi pula aku harus menutupi jejakku. Kan? Dan yang lebih penting,
Selama aku mau, bukankah aku bisa menyakitimu kapan saja? Jadi, tidak hanya kepadaku. Kamu harus waspada terhadap siapapun. Mengerti? Kemudian seorang pelayan mendorong masuk sebuah kotak berisi koin emas. Ini adalah bagian dari penawar racun. Melihat bagian uangnya, Airo akhirnya merasa senang. Akhirnya ada modal untuk berinvestasi. Tetapi Themis ingin dia terus membuat penawar racun mematikan lainnya untuk meningkatkan pendapatan. Dan bahkan bisa memberimu tambahan 10%. Elo tahu jika dia menolak, Nyonya mungkin akan marah. Dan proses pembuatan penawarnya sangat merepotkan. Dia perlu menanggung rasa sakit dari racun yang mematikan itu sendiri. Dan kemudian menggunakan kekuatan evolusi yang maha kuasa untuk mendapatkan penawarnya. Dia menyetujui permintaan wanita itu. Tetapi waktunya mungkin sedikit lebih lama. Dan saya harap Nyonya dapat membantu saya untuk tetap hidup. Wanita itu terkekeh. Gadis ini semakin menarik. Kemudian dalam perjalanan kembali Elo, dia menemukan bahwa ajudan telah ditangkap oleh Duke. Sampai mati dia tidak tahu bahwa kolusinya dengan pangeran kedua begitu tersembunyi. Bagaimana dia bisa ditemukan? Terhadap pengkhianat, Duke tidak akan lunak. Dia memanggil Elo di sampingnya dan membawa gadis itu ke kamar tidurnya. Elo sangat terkejut karena ayahnya tidak pernah mengizinkannya memasuki kamar tidurnya sebelumnya. Dia duduk dengan gemetar. Tanpa diduga pria itu hanya memujinya karena melakukan pekerjaan dengan baik. Hati-hati. Juga sangat sederhana. Dia merasa penampilan putrinya semakin membuatnya menyukainya. Dia siap memberi putrinya hadiah. Setelah mengatakan itu, pakaian apa? Koin emas atau perhiasan Elo? Tanpa diduga ada kejutan yang tak terduga. Dia menyatakan, dia terlalu bosan di rumah. Bisakah larangan itu dicabut? Biarkan aku pergi bermain. Pria itu langsung setuju. Permintaannya belum sempat membuat gadis itu bahagia. Sepatah kata dari Duke langsung menyiramnya dengan air dingin. Ayahnya memberitahunya, kamu bisa pergi bermain, tetapi kamu harus mengajak kakak atau adikmu bersamamu. Dan alasan mengapa mereka berdua menemani Elo, terutama karena takut akan gangguan pangeran kedua. Lagi pula, ksatria biasa tidak bisa menghentikan pangeran kedua. Tapi Elo keluar. Teman sekamarnya punya urusan yang harus dilakukan. Dia tidak ingin membawa satupun. Tidak ingin membawa satupun. Kalau begitu biarkan mereka berdua pergi bersamamu. Kalau begitu lupakan saja. Satu saja sudah cukup untuk membuatku kerepotan. Kemudian Ailuo datang ke tempat latihan para ksatria. Karot tampak enggan. Dasar gila. Kenapa aku harus menemanimu? Kau pikir aku ingin bersamamu? Jika bukan karena otakmu yang sederhana. Hualuo memohon pun aku tidak mau. Karot bahkan curiga kau salah dengar. Dia malah berkata, otakku sederhana dan mudah marah. Aku langsung emosi. Namun Ailuo tampak tidak peduli. Tidak mau ya sudah. Urusan dengan ayah, kau sendiri yang menjelaskannya. Terpaksa Karot hanya bisa mengalah. Dia juga memperingati Ailuo. Jangan mengadu pada ayah. Kemudian mereka berdua pergi ke jalan perbelanjaan. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ailuo di luar. Sudah berputar-putar beberapa kali. Melihat dia cemas, gadis itu diam-diam senang. Baru juga berapa lama? Sudah tidak sabar. Dibandingkan dengan Dongji, si bodoh ini jauh lebih mudah dibujuk. Tapi Karot masih bingung. Kau seorang dayang istana keluar tanpa membawa pelayan? Aku sudah terbiasa mandiri. Lagi pula, jika ada bahaya, bukankah kau yang akan melindungiku? Lagi pula Karot kau sangat hebat. Dipuji oleh Ailuo. Karot langsung bangga. Gadis itu langsung berkata, benar-benar bodoh. Tapi kekuatannya yang besar juga tidak perlu diragukan. Di seluruh kekaisaran, Karot adalah seorang jenius dalam ilmu pedang. Dan dia membangkitkan kemampuan bernama kerusakan permukaan bumi. Mampu menghancurkan semua benda atribut tanah.
Mereka datang ke toko pakaian wanita bermerek. Ai Luo harus mencari cara untuk menyingkirkannya. Bisakah kau pergi ke jalan timur membelikanku kue coklat? Aku sangat ingin memakannya. Bukan? Ini jalan barat. Tadi saat melewati jalan timur. Kenapa kau tidak membelinya? Kau menyuruhku menjadi kurirmu sekarang. Dia merasa Ai Luo hanya memanfaatkan kesempatan untuk menyiksanya. Tidak apa-apa. Jika kamu tidak ingin membantu kakak membeli, ya sudah. Paling-paling aku akan memberitahu ayah setelah pulang. Tetapi dia bahkan tidak senang dengan kue yang aku belikan. Penindasan dari garis keturunan ayah kandung menekan Charlotte. Seketika dia menjadi takut. Sialan, kau kejam. Tetapi kamu memutuskan selama kuenya enak. Jangan sampai nanti aku membelinya, kamu malah menginginkan yang lain. Benar, benar, benar. Benar, kue coklat, terima kasih. Setelah Charlotte pergi, gadis itu datang ke menara sihir secepat mungkin. Ini adalah tujuan sebenarnya dari perjalanannya. Di dalamnya penuh dengan aura sihir. Dia langsung menuju staf meja depan. Sikapnya tampaknya sangat buruk. Tetapi setelah mendengar bahwa Ai Luo datang untuk berinvestasi. Setelah itu, dia langsung mengubah wajahnya. Segera dia memanggil kursi dengan sihir. Membiarkan gadis itu duduk. Silakan, tamu terhormat. Silakan minum teh. Karena aku hanya mengenali uang, bukan orang. Ai Luo berkata. Dia ingin menunjuk seorang penyihir untuk diinvestasikan. Seorang penyihir bernama LB. Karena dia tahu bahwa tidak lama lagi, alat sihir yang ditemukan LB akan menjadi kaya dalam semalam. Dan saat ini, justru saat dia sedang terpuruk, investasi ini pasti akan menghasilkan banyak uang. Staf menyerahkan kontrak investasi kepadanya. Dan Ai Luo juga dengan aman menggunakan nama palsu. Setelah menyelesaikan masalah ini, dia merasa sangat baik. Dan masalahnya sementara belum sempurna. Sekarang aku harus cepat kembali ke toko pakaian. Tiba-tiba anak itu pasti akan menjadi gila, tetapi tanpa diketahui Charlotte di sisi lain. Lotte sudah gila. Terutama ketika bos memberitahunya. Pelayan istana masuk dan pergi dalam waktu kurang dari 2 menit. Dan di sini, Ai Luo diam-diam diawasi di jalan pulang. Seorang pria telah mengikutinya untuk waktu yang lama. Tiba-tiba dia bergegas menuju Ai Luo. Langsung mengulurkan tangan. Meraih Ai Luo. Ekspresinya sangat bersemangat. Tangan pria itu bahkan gemetar. Ai Luo mendorongnya menjauh, orang gila. Di siang bolong seperti ini, apa yang ingin kamu lakukan? Setelah melihat dengan jelas orang ini, dia sangat tampan. Tetapi Ai Luo sama sekali tidak ingat pria ini. Pria itu dengan lembut menatap gadis itu. Maaf. Apakah aku menyakitimu? Tapi aku terlalu bersemangat. Akhirnya menemukanmu. Ketika Yin Qiutian mendengar nama ini, punggung Ai Luo langsung merinding. Karena Yin Qiutian adalah namanya di dunia modern sebelum dia. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu tahu kalau aku adalah Yin Qiutian? Perasaan tidak aman yang kuat memenuhi gadis itu. Seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, suara dari kejauhan terdengar. Kalwote datang mencarinya. Sial. Mengapa anak bodoh ini datang pada saat seperti ini? Detik berikutnya, pria itu dengan lembut mendekat ke telinganya. Jangan khawatir. Aku akan datang mencarimu lagi. Ketika Ai Luo menoleh, pria itu sudah menghilang. Dan pada saat itu, dia merasa hatinya terpikat oleh sesuatu. Meskipun hanya pertemuan singkat. Mengapa hatiku terus bergetar? Siapa kamu sebenarnya? Tapi dia tidak bisa mengingat apapun. Tiba-tiba, Kalwote menarik tangannya dengan kasar. Dia sangat marah. Menegur Ai Luo karena tidak boleh berkeliaran. Bagaimana jika bertemu orang jahat? Tetapi dia tidak tahu bahwa suasana hati Ai Luo saat ini sangat buruk. Dia menepis tangan Kalwote. Apa gunanya kamu berpura-pura khawatir? Apapun yang terjadi padaku, sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Lucu sekali. Sejak kecil,
Bukankah kamu yang paling berharap aku menghilang? Jika kamu takut ayah akan menyalahkanmu, maka tidak perlu. Aku tidak akan memberitahu ayah apapun. Kalau tiba-tiba merasa sedikit dirugikan, dia benar-benar khawatir dia akan celaka. Mengingat masa kecilnya. Karena mendengar pelayan bergosip tentang Ai Luo, anak haram yang hanya tahu menangis. Sepertinya setelah dia datang, Duk dan Nyonya menjadi jauh. Itulah sebabnya Kaluote sangat membenci Ai Luo. Dia merasa hubungan ayah dan ibunya memburuk. Semua karena Ai Luo. Jadi sejak kecil hingga dewasa, setiap kali ada kesempatan dia menggertak Ai Luo. Menggunakan kata-kata kasar untuk menyerang Ai Luo. Tetapi tidak tahu bahwa sebagian besar alasannya adalah karena adik perempuannya, Zhenzong, yang menghasut. Ai Luo saat ini meskipun tidak bisa melupakan masa lalu itu. Tapi dia merasa semua ini tidak masalah. Sekarang Dang Fu dengan tergesa-gesa mencari pria berambut hitam dan bermata merah misterius itu. Mengapa dia tahu nama saya di kehidupan sebelumnya? Ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan rumah itu penuh dengan kue coklat. Apakah anak bodoh ini membeli begitu banyak hingga memesan seluruh toko kue? Apakah dia menyuruh Martha membagikan kue itu kepada pelayan lainnya? Melihat dirinya di cermin, Yin Qiutian. Mungkinkah dia juga berasal dari dunia itu? Di rumah utama pada saat yang sama. Yang 11 melihat laporan dari bawahannya. Apa yang adik lakukan di Menara Iblis? Dan menyuruh Karot pergi. Lebih penting lagi, pria bermata merah ini, dia seharusnya tidak pernah berhubungan dengan Ai Luo. Dia merasa adiknya benar-benar berubah. Tidak hanya bisa menemukan kaki tangan dan pangeran kedua berkolusi. Bahkan ibunya yang dulu membencinya. Sekarang sering mengajaknya minum teh dan mengobrol. Dan sikap ayahnya terhadapnya juga berubah drastis. Rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya? Benar-benar tidak bisa dipahami. Dia menyuruh bawahannya untuk terus mengawasi Ai Luo. Harus melindungi keselamatannya. Sementara Ai Luo di sini baru saja duduk. Dia menerima ancaman dari pangeran pertama. Apakah kamu tidak ada kerjaan? Mengapa mengajakku minum teh susu? Jika tidak melakukan, bagaimana mungkin menyangka? Keesokan harinya pangeran pertama datang. Entah kenapa. Sekarang setiap kali ada waktu luang, dia ingin bersama Ai Luo. Berada di wilayah yang seharusnya dimiliki seorang bangsawan. Ai Luo masih seperti biasa, ilusi profesional. Hanya saja dia tidak menyangka kulit wajah pangeran pertama akan setebal itu. Dia bahkan ingin tinggal di kediaman adipati untuk makan malam. Jika dia ada di sini, aku sebagai tunangan harus menemani Ai Luo. Menyatakan bahwa aku hanya ingin pergi sendiri. Apakah itu sulit? Di meja makan, dia sudah lama tidak makan bersama adipati dan yang lainnya. Suasana masih sama depresifnya seperti biasanya. Mengambil kesempatan saat putra mahkota ada di sana, Duk mengungkapkan kesulitan yang dihadapi keluarga saat ini. Keluarga Anglos kini telah memasuki wilayah Legiun Sihir. Mereka telah membeli beberapa tambang batu ajaib yang baru ditemukan. Meskipun saat ini tidak memengaruhi kita. Namun dalam jangka panjang, jika batu ajaib dimonopoli oleh mereka, bisnis keluarga kita pasti akan mengalami masalah dalam pasokan material. Elo tahu tentang keluarga Anglos yang disebut ini. Mereka memiliki kemampuan regenerasi. Dan ambisi kepala keluarga mereka sangat besar. Dia berhayal untuk menjadi tangan semua keluarga maha kuasa. Bahkan ingin menginjak-injak keluarga kerajaan. Bahkan baru saja membahas tindakan balasan dengan putra mahkota di meja makan. Tentu saja. Saat ini, tidak ada gunanya membeli batu ajaib lagi. Pada akhirnya, hanya akan terjadi perang harga. Yang pada akhirnya kemungkinan besar akan merugi. Elou sama sekali tidak peduli dengan semua ini. Pertama, perang keluarga ini bukan urusannya. Kedua, dia tahu bahwa Yangxi di masa depan akan memikirkan solusi. Jadi dia hanya perlu makan dan minum seperti biasa. Tapi detik berikutnya, Duk menghentikan Elou dan berkata ingin mendengar pendapatnya. Gadis itu tertegun sejenak. Kenapa kalian mengobrol dan melibatkan aku? Namun Yangxi berkata, adik perempuan seharusnya tidak pandai berbisnis. Ayah, jangan mempersulitnya.
Tanpa diduga, ekspresi Duk langsung menjadi dingin. Yangsi, apakah aku perlu kau mengajariku cara melakukan sesuatu? Menghadapi penindasan ayahnya, Yangsi dengan patuh menundukkan kepalanya. Dan Elo tiba-tiba berpikir, bagaimana kalau mencuri solusi Yangsi di masa depan? Menggunakannya sendiri. Mungkin aku bisa mendapatkan hadiah. Bagaimanapun, Yangsi bukanlah orang baik. Jadi dia memberitahu pria itu. Meskipun Anglos memonopoli semua kegilaan iblis. Tapi jika Anda memikirkannya dari sudut pandang lain, kekuatan finansial mereka saat ini pasti sangat tegang. Yang mereka butuhkan untuk membuat legiun sihir bukan hanya batu ajaib. Bukankah tidak apa-apa untuk melakukan anti-monopoli terhadap bahan-bahan lainnya? Pada akhirnya, jual kepada mereka dengan harga tinggi. Begitu kata-kata ini keluar, restoran itu langsung menjadi sunyi. Bahkan Nyonya menunjukkan ekspresi kagum padanya. Dan yang tidak diketahui Airo adalah semua orang di keluarga Duk, termasuk pangeran pertama. Sikap mereka terhadapnya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Tiba-tiba pangeran pertama merasa Airo sangat asing. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Obat-obatan mencurigakan di kamarnya. Dan perubahan yang jelas di rumah Duk terhadapnya. Rasa ingin tahu yang kuat menyelimutinya. Dia tidak tahu rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya. Sementara itu, di keluarga Anglos di sisi lain, setelah mengetahui bahwa bahan-bahan lain telah dimonopoli oleh Perdia, dia segera menyuruh bawahannya untuk menarik diri dari wilayah Legiun Sihir, yang memang merupakan taktik yang ditujukan kepada Perdia. Tanpa diduga, mereka dapat bereaksi secepat ini. Dia yakin itu pasti cara yang dipikirkan oleh Yang Sina. Tanpa diduga, bawahannya memberitahunya. Menurut mata-mata kami, itu adalah putri haram Perdia. Airo sama sekali tidak percaya. Sampah yang bahkan tidak bisa membangkitkan otoritas, ternyata menjadi batu sandungannya. Jika demikian, kemudian atur untuk menghancurkannya sejak dini. Airo di sisi lain membuat penawar racun seperti biasa. Hanya saja dia merasa ada satu botol obat yang hilang. Saat dia hendak menghitungnya, kepala pelayan datang. Nona, silakan ikut saya, tuan rumah ingin bertemu dengan Anda. Airo menduga bahwa Anglos pasti telah mengumumkan pengunduran dirinya dari Legiun Sihir. Benar saja. Duk di kantor sedang memegang koran dan seperti yang Anda duga, Anglos memilih untuk menghentikan kerugian tepat waktu. Kamu melakukan pekerjaan yang baik dalam hal ini. Airo bisa menghadapi pujian pria itu. Gadis itu tampak sedikit malu. Lagi pula, ini adalah pujian untuk yang 11 di masa depan. Duk menyuruh gadis itu untuk tidak gugup. Memintamu untuk datang adalah untuk memberimu hadiah. Tapi hati Airo kacau. Bahkan jika dia telah membantu Duk 2 kali. Tetapi sesuai dengan posisinya di hatinya, sikapnya tidak akan berubah begitu banyak terhadapnya. Biarkan putranya menjadi pengawalku, biarkan aku memasuki kamarnya. Ini semua dari sebelumnya. Dia tidak mungkin melakukan hal-hal itu. Dia mengumpulkan keberanian. Bertanya pada pria itu. Kenapa Anda menanyakan pendapat saya saat itu? Pria? Dari kecil hingga besar. Bukankah Anda tidak pernah peduli dengan perasaan saya? Bukankah selama ini Anda menganggap saya sebagai alat untuk menikah dengan pangeran pertama? Rasa sakit di hati pria itu tiba-tiba menyerang. Dia merasa telah melakukan kesalahan. Dia meminta Aile untuk tidak salah paham. Dia tidak menganggap dirinya sebagai Duk. Juga bukan karena kamu menjadi lebih pengertian sehingga dia memperhatikanmu. Tetapi karena dia percaya bahwa Aile saat ini memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Dulu juga bukan berarti dia tidak memperhatikan atau peduli padamu. Hanya saja dia khawatir membuatmu menangis saat masih kecil. Makanya dia memilih untuk menjauh. Lagi pula, kesan yang saya berikan kepada orang lain adalah kejam dan bengis. Tidak menyangka akan membawa dampak yang begitu besar padamu. Aile terdiam. Dia tidak tahu apakah perkataan Duk itu benar? Mungkin karena dia melihat bahwa saya saat ini memiliki nilai baginya. Tetapi meskipun itu semua adalah kata-kata yang tulus. Bisakah dia menerima bahwa aku bukan putri kandungnya? Kalau soal hadiah, kalau begitu, mohon pujilah saya.
Meskipun tahu itu palsu. Meskipun tahu hanya sesaat. Aku juga ingin merasakan bagaimana rasanya dicintai. Pria itu menatap putrinya dalam diam untuk waktu yang lama. Rasa sakit di hatinya semakin kuat. Dia mengangkat tangannya. Dengan lembut meletakkan di kepala Aile. Menepuk-nepuk dan berkata, kerja bagus. Putriku, Aile, belum pernah melihat Duk yang begitu lembut. Saat itu, rasanya seperti ayah kandungnya sendiri. Air mata berlinang di matanya. Setelah keluar dari kamar Duk, dia bertabrakan dengan Carlotte. Kenapa kamu di sini dan keluar dari ruang kerja ayah? Aile sama sekali tidak ingin memperhatikannya. Langsung melewatinya dan pergi, amarah Carlotte. Langsung naik, berani mengabaikanku. Lalu mengulurkan tangan dan meraih Aile. Tetapi setelah melihat dengan jelas pipi gadis itu, Carlotte tiba-tiba entah kenapa mulai panik. Aile, Aile. Jangan menangis. Apa kau melakukan kesalahan lagi dan dihukum oleh ayah? Aile benar-benar ingin merobek mulut busuknya. Sudah kubilang sebelumnya. Apapun yang terjadi padaku tidak ada hubungannya denganmu. Jadi sebaiknya kita tidak saling mencampuri urusan. Bisa? Ketidakpedulian gadis itu membuat Charlotte merasa sangat tidak nyaman. Nada bicaranya berangsur-angsur melunak. Aku tidak sengaja menarikmu. Hanya ingin memberitahumu. Tetaplah tenang di kamar malam ini. Jangan keluar rumah. Karena hari ini adalah malam gerhana bulan 3 tahunan. Meong tiba-tiba teringat akan setting aslinya. Hari ketika bulan ditelan kegelapan. Kejahatan Dewi Neraka akan sulit ditekan. Tetapi ada keluarga maha kuasa yang tidak dapat mengendalikan kekuatan mereka. Dan orang-orang perdia juga akan mengamuk dengan gila malam ini. Situasi yang berbeda dari yang maha kuasa juga berbeda. Diriku memiliki kekuatan evolusi. Jadi aku tidak akan mengamuk. Tetapi orang perdia yang mewarisi kekuatan penghancur berbeda. Ingat 3 tahun lalu. Aku sedang minum teh di kamar tidur. Hampir minum sampai ke surga. Mengingat kejadian malam itu. Elo merasa punggungnya dingin. Tepat ketika Elo hendak kembali ke rumah peristirahatan untuk bersembunyi. Dia menemukan yang 11 berlutut di samping dengan kesakitan yang tak tertahankan. Ini adalah jalan yang harus kulalui untuk kembali. Meong, apakah kau tidak akan menyerangku tiba-tiba? Elo tahu. Kekuatan yang 11 memang kuat. Tetapi dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik. Tapi dia tiba-tiba melirik ke samping. Seseorang mendekat. Ketika dia menoleh, ekspresi tak berdaya dan kesakitan itu tiba-tiba mengingatkan Elo pada kenangan bertahun-tahun yang lalu. Dirinya di masa kecil tidak tahu betapa berbahayanya malam gerhana bulan. Dia melihat yang 11 di masa remajanya. Tetapi kata-kata pertama anak laki-laki itu adalah menyuruh Elo segera pergi. Kakaknya yang jatuh kesakitan membuat Elo ketakutan. Tetapi dia tetap menahan rasa takutnya untuk menghibur kakaknya. Dan sekarang dirinya memiliki kekuatan evolusi. Jika dia bisa menenangkan emosinya, itu juga bisa dianggap sebagai masa depannya. Menambahkan lapisan asuransi. Dia dengan lembut bertanya pada kakak yang 11. Apakah kau baik-baik saja? Apakah kau bertanya padahal sudah tahu jawabannya? Cepat pergi menjauh. Tanpa diduga, Elo langsung meletakkan senternya. Menepuk punggungnya dengan lembut. Dan diam-diam menggunakan kekuatan evolusi. Tidak apa-apa. Kakak semangat. Kau pasti bisa melewatinya. Di bawah kekuatan Ailuo, yang 11 perlahan menjadi tenang. Perlahan menutup matanya. Rasa sakit perlahan menghilang. Tetapi kelelahan juga nyata. Dia takut dirinya akan mengamuk. Dan melukai adiknya. Bahkan dengan nada memohon meminta Ailuo pergi. Baiklah, baiklah. Aku akan segera pergi. Bersamaan dengan kekuatan evolusi. Yang 11 tertidur lelap. Berlalu beberapa jam. Dia baru dengan lelah membuka matanya. Ai-11 dengan cepat bangun dan pergi. Melihat punggung adiknya, hati yang 11 bergetar hebat. Ternyata pada saat itu, kaulah yang menenangkanku.
Gadis dalam ingatan Ai Luo, gerhana bulan berakhir. Keesokan paginya, para pelayan yang bersembunyi semalaman mulai sibuk. Tapi Ai Luo tidak pernah menyangka. Yang 11 terus menempel padanya karena cinta. Walaupun tadi malam aku membantunya. Tapi dia begitu dekat denganku. Mungkin rahasiaku akan dia sadari. Dan di balik permukaannya yang tampak tidak berbahaya itu. Entah rencana apa yang tersembunyi. Melihat adiknya mengabaikannya. Yang 11 terus memanggilnya. Ai Luo mencintai Ai Luo, mencintai Xiao Luo. Kenapa? Kau tidak enak badan? Gadis itu sangat terkejut. Kawan, kepribadianmu hancur ya? Tanpa diduga, yang 11 menepuknya dengan wajah ramah. Menanyakan kabar dan peduli pada Ai Luo, gadis itu. Merasa seluruh tubuhnya merinding. Kakak, bukankah kau harus bekerja? Cepat pergi sana. Aku ingin sendiri. Siapa itu Jingjing? Kau sangat merindukannya. Kemudian tanpa menghiraukan persetujuan Ai Luo, dia meraih tangannya. Hanya sesaat. Yang 11 merasakan sesuatu? Benar saja. Aelo, kau menyembunyikannya dariku. Tiba-tiba, Charlotte muncul di belakang. Menyela mereka berdua. Aelo segera melepaskan tangannya saat melihatnya. Tapi yang lebih mengejutkannya adalah, Charlotte datang ke halaman samping itu sangat tidak masuk akal. Baiklah. Tanpa diduga Charlotte hanya menyampaikan pesan dari ibunya. Meminta Aelo untuk menemuinya minum teh. Perintah Duchess bisa disampaikan oleh pelayan. Untuk apa kau datang? Tapi bagaimana mungkin Charlotte memberitahu Aelo bahwa dia ingin melihatnya? Kemudian, Aelo datang ke taman. Nyonya Temi sudah lama menunggu. Aelo tahu bahwa dia akan menanyakan tentang penawarnya. Tetapi dari mulut Nyonya Temis dia baru tahu. Total ada 12 jenis racun. Tetapi ketika dia datang, dia hanya menghitung 11. Dengan kata lain, salah satu racun dicuri. Dan ekspresi Nyonya Temis langsung menjadi dingin saat itu. Dia sangat takut. Kesan baik yang susah payah dibangun akan hilang begitu saja. Tanpa diduga Nyonya Temis tidak menyalahkannya. Kehilangan barang bukan salahmu. Temukan saja dalang di baliknya. Gadis itu diam-diam menghela napas lega. Tanpa diduga dia tidak marah. Dibandingkan kehilangan barang, dia lebih penasaran tentang. Kudengar Charlotte dan yang 11 akhir-akhir ini mendekatimu? Aelo sangat terkejut hingga teh yang baru diminumnya hampir dimuntahkan. Dia berpikir bahwa Nyonya Temis pasti tidak ingin dia terlalu dekat dengan putranya. Dengan cepat menyatakan bahwa dia akan mencoba menjauhi mereka. Setelah mengatakan itu, dia langsung kabur. Bagaimanapun, tekanan yang diberikan Nyonya Temis agak terlalu menakutkan. Dan tepat setelah Aelo pergi, Temis menunjukkan senyum yang sulit ditebak. Menarik, menarik. Sungguh sangat menarik. Di istana kekaisaran di sisi lain, pangeran pertama memegang botol racun yang hilang itu. Bawahan memberitahunya bahwa ini adalah racun mematikan bagi pria. Seketika teringat pada rumah duper dia. Hanya Nyonya Temis yang mampu membuat benda seperti ini. Ekspresinya perlahan menjadi panik. Sebelumnya di rumah Duk, dia merasa Aelo memiliki rahasia. Tapi jika Duchess sengaja ingin mencelakai Ai Luo, metode ini terlalu bodoh. Teringat saat Ai Luo pingsan sebelumnya. Sebuah tebakan mengerikan muncul di benaknya tentang luka di pergelangan tangannya. Keesokan harinya, karena Ai Luo ingin pergi keluar dan pergi ke jalan, Charlotte juga terpaksa ikut. Kali ini emosi pemberontakannya tampaknya tidak begitu kuat. Dia mencari topik untuk mengobrol dengan Ai Luo. Tetapi gadis itu sama sekali tidak ingin memperhatikannya. Tiba-tiba detik berikutnya, sebuah guncangan hebat datang. Ketika Ai Luo sadar kembali, Charlotte sudah bersiap untuk bertarung. Menatap tajam keluar jendela. Membiarkan Ai Luo tetap di dalam mobil. Jangan keluar. Gadis itu menyadari. Ini adalah serangan terhadap polisi kriminal. Setelah beberapa menit, suara di luar mobil berhenti. Tetapi ketika dia membuka pintu mobil, dia menemukan Charlotte sudah berlutut di tanah dengan luka parah.
Dia yang memiliki garis keturunan langsung perdia yang kuat dengan kekuatan penghancur. Ternyata tidak dapat mengalahkan para pembunuh yang datang dengan persiapan. Mereka menggunakan alat sihir yang dapat menyegel kekuatan omnipotensi untuk sementara. Jadi Charlotte tertangkap. Pembunuh itu mengambil kesempatan untuk menebas pria itu di saat genting. Ailuo mengeluarkan racun nyonya dan langsung melemparkannya ke arah para pembunuh. Sementara mereka tertegun. Ailuo membantu pria itu berdiri, menaiki kuda, dan segera lari. Tetapi para pembunuh yang tersisa sudah mengejar. MAR juga berteriak, "Berhenti berlari." Sayangnya, mereka sampai di jalan buntu. Ailuo hampir menangis tanpa air mata. Hari ini benar-benar sial. Anehnya, Charlotte malah turun dari kuda saat ini. Dia menyuruh Ailuo mencari kesempatan untuk menyelinap pergi. Dia tinggal untuk menahan para pembunuh. Gadis itu tiba-tiba merasakan sentuhan emosi yang aneh. Pria yang sangat ingin dia menghilang. Akan berjuang untuknya. Tetapi kekuatan omnipotensi tidak dapat digunakan untuk sementara waktu. Hanya mengandalkan Charlotte saja tidak akan bisa menghentikan para pembunuh. Orang lain melewatinya dan langsung menebas ke arah Airo. Kuda itu ketakutan, menjatuhkan gadis itu. Dia jatuh dari tebing di luar kendali. Karot dengan panik bergegas menuju gadis itu. Menerkam ke depan dan mengulurkan tangan. Sayangnya, sudah selangkah terlambat. Sementara para pembunuh tiba-tiba mundur. Karot baru menyadari target mereka. Ternyata adalah kakak perempuan, rasa sakit yang hebat menyerang hatinya. Dia sangat takut. Sangat takut. Kakak perempuan akan tiba-tiba meninggalkannya. Dia tiba-tiba teringat akan saat-saat ketika dia menggertak kakak perempuannya ketika dia masih kecil. Dia sangat bersalah. Dia sangat menyesal. Benar kan? Kakak perempuan, ini salah. Kamu harus bertahan hidup dengan baik. Dia segera pulang dan memberitahu ayahnya. Duk segera mengumpulkan semua kekuatan dari kediaman Duk. Dengan mata dingin yang menakutkan. Tidak peduli cara apapun yang digunakan. Harus membawa Airo kembali kepadaku. Bahkan yang 11, yang biasanya tenang, menjadi sangat gelisah. Dia sangat khawatir, sangat khawatir. Dia hanya dan ayah istimewa adalah sampah. Sebuah alat sihir. Bisa membuatmu terluka. Karot yang menyalahkan diri sendiri menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menyeret tubuhnya yang terluka. Dia juga ingin pergi bersama ayahnya untuk mencari Airo. Adapun dalang di balik layar. Jangan biarkan aku mencari tahu siapa kamu. Sementara Airo di sana sudah pasrah. Tetapi penulis novel tidak mengizinkan. Jadi dia dengan beruntung diselamatkan lagi. Dan pria yang bersamanya itu adalah pria misterius bermata merah yang pernah dilihat sebelumnya. Pria yang tahu rahasia perjalanannya. Dia sangat lembut. Kamu istirahat saja. Sekarang sudah aman. Pandangan Airo berangsur-angsur kabur. Dan dia bangun lagi. Sudah berada di sebuah gubuk rahasia. Tidak menghiraukan rasa sakit di tubuhnya. Dia sekarang hanya ingin menemukan pria misterius itu. Dia dengan gemetar turun dari tempat tidur. Baru saja hendak membuka pintu. Pria itu masuk dari luar. Tepat saat keduanya bertatapan. Mereka berdua tidak berbicara. Waktu seolah berhenti. Yang terdengar hanyalah suara detak jantung keduanya yang semakin cepat. Saat melihat pria di depannya, Elo tidak tahu mengapa dia merasa tenang. Dia hanya menatap pria itu dengan tatapan kosong. Dan setelah dia sadar kembali, matanya justru dipenuhi kekhawatiran. Apakah kamu sudah baik kan? Nada bicaranya bahkan berusaha menyenangkan hatinya dengan lembut, membiarkan Elo duduk dan berjongkok di tanah. Dengan perhatian menyembuhkan luka gadis itu. Tapi Elo sangat bingung. Dia bisa menyelamatkanku. Itu berarti kemampuannya sangat kuat. Dan dalam ingatannya tentang novel aslinya, tidak ada orang dengan wajah setampan ini di kalangan bangsawan. Bahkan lebih tinggi dari pangeran pertama. Pria itu memberitahunya bahwa namanya adalah Ian, nama yang familiar bagi gadis itu. Tetapi dia tidak bisa mengingatnya. Hari itu di jalan,
Mengapa kamu memanggilku Yin Qiutian? Dia ingin memastikan apakah pria itu adalah penjelajah waktu. Tapi Yin memberitahunya. Karena mimpi, dia telah bermimpi selama bertahun-tahun. Adalah dunia yang sangat berbeda dari sini. Di dalam mimpi, orang yang kutemui adalah Yin Qiutian. Dan saat pertama kali bertemu Elo, dia tahu bahwa Elo adalah Yin Qiutian. Yin mengatakannya dengan santai. Tapi Elo sama sekali tidak percaya. Kau terlalu payah dalam berbohong. Tapi Elo tidak terus bertanya. Dia tahu bahwa pria di depannya tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Setelah mengetahui bahwa dia telah koma selama sehari, keluarga Perdia sedang mencari Elo di seluruh dunia. Sangat terkejut. Kupikir mereka akan senang jika aku menghilang. Tapi sekarang banyak hal yang belum sempurna. Tidak bisa pergi untuk saat ini. Tepat saat dia berpikir dan linglung, Yin menatapnya dengan penuh kasih sayang. Tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan bersiap menyentuh wajah Elo. Tapi tiba-tiba, Elo berdiri. Dia mengatakan bahwa dia harus pergi. Sama sekali tidak memperhatikan tatapan Yin barusan. Di dalam rumah bangsawan pada malam hari, kepala ksatria, Glenn, memberitahu bangsawan bahwa para pembunuh telah merencanakan ini sejak lama. Dia sama sekali tidak dapat menemukan jejak dalang di balik layar. Apa yang dikatakan Tuan Muda itu benar. Target pembunuh adalah nona muda. Aku hanya memberimu waktu sebulan. Pelaku harus ditemukan. Tiba-tiba asisten datang untuk memberitahu mereka. Nona muda sudah kembali. Sementara itu, Ailuo sama sekali tidak menyangka bahwa dia baru saja sampai di rumah. Semua orang mengerumuninya. Dia bahkan tidak bisa membedakan apakah perhatian ini tulus atau palsu. Setelah memastikan Ailuo tidak terluka, biarkan gadis itu beristirahat dengan baik. Lalu pergi. Akhirnya bisa tenang. Baru saja akan berbaring. Namun, dia menemukan bahwa Carlotte masih berada di kamar dan belum pergi. Menghadapi ekspresi dingin Ailuo, Carlotte tampak lebih bersalah. Tiba-tiba detik berikutnya, dia langsung memeluk gadis Ailuo. Ailuo terkejut olehnya. What? Dasar saudara. Apa yang sedang kau lakukan? Tanpa diduga, Carlotte mulai menangis tanpa henti. Maaf. Kakak, aku benar-benar khawatir. Kau sangat khawatir. Sangat khawatir. Ailuo berpikir dia mungkin sudah gila. Aku tidak gila. Aku sangat sadar. Kemudian, dia berlutut di depan Ailuo. Maafkan aku, kakak, ini semua salahku. Selama ini aku selalu menindasmu dan menyerangmu dengan kata-kata. Tapi sekarang aku benar-benar tahu aku salah. Mohon, maafkan aku, oke? Ketika kau benar-benar jatuh, baru aku tahu betapa sakitnya hati ini. Ailuo sudah sangat terkejut. Orang ini sepertinya tidak pernah memanggilnya kakak. Dia sepertinya bukan orang yang suka berpura-pura. Masalahnya ada di mana? Ekspresinya seperti anak anjing kecil yang cengeng. Melihat Ailuo tidak berbicara, Carlotte memeluknya lagi. Kakak, maafkan aku, oke? Oke. Aku memutuskan bahwa aku akan menjadi pengawalmu seumur hidup. Menjadi guguk seumur hidupmu. Jadi kamu akan memaafkanku, kan? Keesokan paginya, Ailuo datang ke kantor Duk. Yang mengejutkannya, Yin juga ada di sini. Cara mereka saling menyapa terlihat seperti teman. Ayah tua di kursi utama langsung merasa sedikit kesal. Apakah kalian berdua akrab? Namanya Yin. Datang ke rumah Duk untuk membalas budi pria yang menyelamatkan putrinya. Tetapi Yin menolak persyaratan kaya yang dijanjikan oleh Duk. Jadi orang yang saya selamatkan adalah Dayang. Jadi saya ingin agar putri membalas saya. Ailuo terlihat bingung. Saya miskin dan tidak punya apa-apa. Bagaimana saya bisa membalasmu? Tapi Yin hanya menatapnya dengan penuh kasih sayang. Saya harap Nona, Anda dapat membiarkan saya menjadi pengawal Anda. Gaji bebas menentukan.
Yang penting makan dan tempat tinggal ditanggung. Dan pada saat itu, Ailuo mengetahui identitas asli Yin. Ailuo juga baru mengetahui identitas asli Yin. Dia adalah pahlawan kekaisaran. Raja tentara bayaran telah berulang kali berjasa di medan perang. Tidak hanya itu. Yin juga merupakan pemimpin ksatria Inggris. Karena dia yang lahir dari rakyat jelata tidak pernah menghadiri pertemuan bangsawan. Itu sebabnya Ailuo tidak ingat untuk sementara waktu identitasnya. Tetapi menjadi pengawal saya tidak membantu peningkatan karir Anda. Gadis itu bahkan belum selesai berbicara. Yin memberitahunya. Karena pangeran kedua mencoba segala cara untuk memenangkan saya. Meskipun saya sangat ingin menghindari perebutan kekuasaan keluarga kerajaan. Jelas. Sekarang saya tidak bisa mengendalikan diri. Tidak bisa menghindarinya. Tapi aku benar-benar tidak tahan dengan orang seperti pangeran kedua. Jadi menjadi pengawalmu. Sama dengan langsung mendukung pangeran pertama. Gadis itu tidak banyak berpikir. Bahkan jika Yin mendekati saya dengan tujuan tertentu, alasan ini cukup substansial. Tetapi ayah menyatakan ketidaksetujuannya. Dia berpikir putrinya terlalu percaya pada pria asing ini. Mungkinkah ada kemungkinan? Dia dan para pembunuh itu adalah satu kelompok. Jika tidak, bagaimana bisa secara kebetulan dia menyelamatkanmu? Namun, Ailuo sudah mengambil keputusan. Dia harus mencari tahu rahasia Yin. Karena nama Yin Qiutian seperti bekas luka bakar. Tidak akan pernah bisa dihilangkan. Melihat putrinya begitu bersikeras, Duk hanya bisa menerima nasibnya dengan enggan. Namun, dia pasti akan mengirim orang secara diam-diam untuk mengawasi ksatria Inggris Yin. Bawahan Nei Yin sangat penasaran. Bagaimana bos bisa terlibat dengan keluarga perdia? Bagaimanapun, bukankah Anda sangat membenci para bangsawan itu? Yin memang membenci bangsawan. Tapi gadis itu adalah pengecualian. Pikirannya dipenuhi dengan sosok Ailuo. Di kehidupan Yin Qiutian ini, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Sementara Ailuo di sisi ini dalam suasana hati yang baik. Tidak tahu harus berbuat apa. Setiap kali dia memikirkan Yin, dia merasakan rasa aman yang tak dapat dijelaskan. Bahkan teh pahit di depannya terasa sangat manis. Tiba-tiba, Yang 11 dan Carlotte datang mencari. Mereka tampak sangat bahagia. Carlotte dengan sepenuh hati memanggilnya kakak. Tujuan mereka datang adalah untuk membiarkan Ailuo memilih seorang teman. Kakak, cepat pilih teman untuk jamuan makan permaisuri besok. Tanpa diduga, Ailuo langsung membuat lelucon. Dia ingin pergi bersama Yin. Kedua bersaudara itu langsung tertegun. Bocah nakal itu berani merebut posisi kami. Namun, Yang 11 tenggelam dalam pikirannya. Namun, ada kilatan dingin di matanya. Namun, tiba-tiba dia menjadi lembut. Dia perlahan berjalan ke hadapan Ailuo. Dengan lembut meraih tangannya. Harus percaya pada saudara, jangan terlalu dekat dengan orang itu. Melihat ekspresi Yang 11. Ailuo merasa dia pasti tahu beberapa informasi. Yang 11 sebagai pria paling licik dan penuh intrik di keluarga. Pasti tidak akan mengingatkanku tanpa alasan. Dan jaringan informasinya juga sangat luas. Namun, Yang 11 sama sekali tidak memberitahunya tentang Yin. Sebaliknya, dia menyatakan bahwa dia hanya tidak menyukai Yin. Setelah sadar kembali, Ailuo menyadari. Yang 11 ternyata terus memegang tangannya. Bahkan dengan genit menyatakan, sebelumnya ketika kamu jatuh dari tebing, aku sangat ketakutan. Memegang tanganmu membuatku merasa lebih tenang. Elo masih dalam keterkejutan. Karot menyatakan ketidakpuasannya. Jika kakak bisa tanda tangan, aku juga mau tanda tangan. Kemudian Elo melihat pemandangan yang tak terlupakan seumur hidup. Kedua peri yang sombong ini. Orang-orang dia sebenarnya berebut untuk menggandeng tangannya. Di ruang perjamuan permaisuri pada hari berikutnya, permaisuri datang ke tempat acara sangat awal. Hari ini adalah perjamuan yang dia selenggarakan. Dan ada seorang gadis berambut ungu. Namanya adalah Roya. Adalah putri tunggal Angelos. Dan sangat dicintai dalam keluarga. Keluarga Angelos juga pendukung pangeran kedua. Jadi, permaisuri secara khusus menjaganya.
Tapi Roya adalah orang yang sangat sombong. Dia merasa dirinya adalah wanita tercantik di kalangan bangsawan. Semua orang harus berpusat padanya. Tapi sampai kemunculan Elo. Bersamaan dengan itu, tatapan semua orang dari pemimpin kelompok elang, Ian, langsung beralih. Kudengar Ian lebih tampan dari pangeran pertama. Setelah bertemu hari ini, ternyata benar. Dan dia sepertinya sangat dekat dengan pelayan istana Perdia. Tidak hanya itu. Bahkan orang-orang dari Kadipaten Perdia menghadiri perjamuan. Sungguh iri dengan suasana keluarga pelayan istana Elo yang harmonis. Membuatnya langsung menjadi topik pembicaraan orang-orang. Hanya Roya yang sangat kesal. Kenapa? Dia hanyalah seorang anak haram. Sudah cukup dia lebih cantik dariku. Dan ada begitu banyak orang yang menyayanginya. Elo yang jahat. Beraninya kau mencuri perhatianku, tunggu saja. Tentu saja. Orang yang kesal. Bukan hanya dia, pangeran pertama di sisi lain. Setelah mendengar kabar dari bawahannya, dia langsung tidak bisa duduk diam. Tinju tanpa sadar mengepal. Awalnya, dia tidak akan pergi ke perjamuan permaisuri. Tapi setelah mendengar tindakan intim Elo dan Ian, dia tiba-tiba merasa seperti ada sesuatu yang direbut orang lain. Raja tentara bayaran, ya? Pemimpin kelompok S, ya? Aku ingin melihat apa yang kau kira. Berani merebut wanitaku.